Halo Juli. Halo. Jadi kemarin kan sudah ada video dari ibu nih Ya, dari dari Mama. ya Ya. kan, bikin video untuk menyampaikannya ke Cici gitu kan. Mm-mm. Nah hari ini adalah video berbalas ya. Balas. Berarti sekarang aku yang ditanya ini ya. Dari anak ke mama. Mama. Tapi Oke. kan pasti ada banyak cerita yang mungkin belum tersampaikan. Ya kalau ketemu langsung nggak pernah Nggak tersampaikan. pernah diomong. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih, nanti jawabnya langsung spontan uhuy aja. Oke, Jadi siap. nanti mengalir aja gitu ya, Ci, ya. Aduh, Ada beberapa deg-degan pertanyaan. juga ya. Kenapa? Deg-degan juga ini. Saya nggak tahu pertanyaannya mau ditanya apa ini. Berarti ini seperti dapat jackpot saya. Oke, dari pertanyaan yang pertama ya, Ci, Oke, siap. menurut Cici, apa kenangan yang paling indah yang nggak bisa Cici lupain antara Cici dengan Mama? Antara aku sama Mama. Kenangan waktu masih kecil ya. Ya. Oke. Dulu tuh aku terkenalnya bandel memang ya. Jarang nangis, ya. Sama Mama tuh kayaknya kalau orang bilang itu kayak emak itu bilang tuh kayak asu karo kucing jere. Selalu bertengkar gitu ya, nggak pernah kayaknya nggak ada hari itu tanpa ngoceh-ngoceh gitu. Tapi ada satu peristiwa dulu, aku tuh masih sekitar usia 8 tahun, kelas 2 SD lah ya. Ada saudara itu baru punya baby. Saya lewat jalan pulang habis main gitu. Mungkin karena masih kecil aku nggak sengaja gitu. Aku nendang kayak kaleng gitu, terus jadi bayinya nangis. Si papahnya keluar gitu kan, mungkin moodnya lagi agak jelek juga. Terus lihat aku yang memang aku memang nendang kaleng buat mainan sekalian gitu kan, jadi ya mungkin berisik ya bayinya nangis gitu. Terus memang nggak refleks, aku nggak sangka kalau aku tuh mau tepuk pipinya gitu, dan agak lumayan buat saya keras gitu. Terus pas itu aku pulang ke Mama gitu kan, terus Mama lihat mungkin kan mukanya aku ronanya mungkin agak merah gitu ya, entah merah karena sakit juga, entah merah karena mungkin malu juga gitu. Terus ditanyalah sama Mama gitu, kenapa gitu, habis dipukul sama itu gitu, aku bilangnya gitu ya, tet gitu aja ya. Off the record gitu. Terus Mama di situ nggak terima. Dalam benakku yang dulu waktu masih kecil itu, pikirnya aku tuh bukan anak yang suka Mama gitu, karena kita selalu ribut gitu ya. Tapi tahu Mama marah saat aku dipukul itu, aku merasa ada yang hangat di hati gitu. Ternyata aku disayang sama Mama ya. Peristiwanya tuh memang peristiwa sepele, tapi aku merasa Mama itu sayang sama aku gitu. Ya walaupun aku sering mungkin gerabak-gerubuk bikin ribut atau ngapa nyebelin gitulah ya, tapi tetap aku ternyata ada di hatinya Mama gitu. Dari situ terus buat aku merasa aku berharga buat Mama. Walaupun sebenarnya tadinya tuh aku pasti apa-apa ribut, kayaknya nggak pernah ada hal yang benar dari dirinya aku gitu. Tapi dari situ terus muncul percaya dirinya aku bahwa aku disayang sama Mama gitu. Aduh, pertanyaannya sepele tapi kenapa bikin nangis. Ini bawangnya mau bawang apa nih? Bawang goreng. Iris-iris ya. Itu. Terima kasih, Ci. Oke. Luar biasa. Itu baru pertanyaan pertama. Iya, ini usah ada pertanyaan. Aduh, nanti aku matanya gimana habis syuting ini. Tarik nafas, tarik nafas. Ya. Oke, nah ini pertanyaan yang agak fun nih. Oke. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah gini. Ci, ada nggak cerita yang selama ini Cici sebenarnya rahasiain dari Mama? Mungkin dari dulu sebenarnya pengen cerita,
tapi kan kayak diumpetin antara malu kah atau takut dimarahin kah, ada nggak mungkin bisa yang kayak misalnya cerita-cerita konyol boleh ya, itu kayak selama ini tuh ada rahasia dalam tanda kutip cerita ke mama. Rahasia, iya memang rahasia itu karena posisi dulu tuh memang lagi agak pemberontak ya, jadi agak-agak nakal. Ya pernah juga kan yang mama bilang aku ngorek-ngorek karung yang isinya cengkeh aku jual itu salah satu mungkin yang bikin mama enak sama aku ya. Tapi ada yang hanya itu yang mungkin mama belum ngerti gitu ya, mungkin udah ngerti setelah aku cerita gitu, tapi pernah ada bagian itu aku skip, aku simpan gitu. Aku pernah coba-coba ngerokok. Aku ngerokok itu aku masuk kamar mandi gitu. Aku inget dulu tuh barusan lagi mau nyalain gitu, baru satu sedot gitu, tahu-tahu digedor, tahu langsung batuk kan klekik gitu loh, barusan baru satu hisap gitu, tahu-tahu tuh digedor. Ngapain gitu? Enggak lagi ngapa-ngapain gitu. Dia lagi ngerokok. Terus begitu keluar, kenapa di sini bau rokok gitu? Enggak ada. Itu rokoknya emak gitu, ada itu aku. Terus dulu tuh teman-temannya tuh kebanyakan kan memang teman-teman ya yang agak-agak lain ya, preman-preman kecil lah kita namanya ya. Kita tuh dulu kumpul ada di kayak bangau-bangau sawah itu kan, petak-petak kecil gitu. Di situ tuh kita lagi pada minum anggur tuh, nakal banget kan dulu. Aku udah siap-siap, aduh aku suruh minum anggur ini, tapi aku kan gak suka gitu ya. Aku bawa teh sosro gitu, aku ambil bawa plastik gitu, aku udah sanggup sendiri dari kresek dari rumah itu, aku bawa teh. Terus begitu sampai sana kan dikasih minum kan itu anggur gitu, aku bilang sebentar ya aku mau pipis ke samping, jangan pada ngintip dulu gitu. Terus aku ke samping, aku tuh anggurnya itu aku kumur-kumur, kan jadi biar bau ya. Terus aku kucek-kucek matanya tuh biar merah gitu. Habis itu terus ketemu, udah diminum belum? Udah itu. Nah aku tuang udah habis, yang aku tuang itu tehnya, teh manisnya gitu ya. Begitu udah deket sama teman-teman gitu, lagi pada ngumpul gitu, terus aku minum, aku tenggak langsung. Udah lah aku pusing, aku mau pulang dulu. Padahal aku takut karena biar gak ketahuan. Padahal dulu kan wah jago ya, kalau dipanggil aja aku nyai gitu ya, nyainya preman gitu. Ya itu sisi yang mungkin aku ingatnya, memang aku anak janda. Kalau aku melakukan sesuatu sampai aku mabok gitu, aku bisa pulang, bisa diamuk kan sama mama gitu. Aku masih berpikir waras lah istilahnya, masih menjaga kewarasan. Aku jangan sampai memalukan mama gitu. Memang dulu mama sama emak itu agak keras ya, kalau tentang pergaulan nggak boleh ngokok, nggak boleh apa gitu. Tapi ya namanya anak-anak ya, kadang ya ada masa keluar dari rel sedikit nakal-nakal itu, yang memang aku simpan itu. Ya banyak sih, tapi yang aku simpan kayaknya itu sih. Kemarin kan juga ya mak juga sempat sakit kan Ci. Ya. Nah itu akhirnya yang timbul dalam benaknya Cici itu apa, ada ketakutan apa Ci? Ya kemarin waktu itu kan sempet tahun 2024 akhir itu, tahu-tahu aku ditelepon sama mbak di rumah di toko gitu, bahwa emak itu nggak sadar gitu, mama serangan stroke gitu. Terus aku saat mendapat telepon itu, aku langsung blank. Langsung artinya aku mungkin tipis ya, maksudnya langsung nggak bisa berpikir gitu saat itu. Terus aku tarik nafas dulu, aku tuh mau ngapain gitu. Terus aku ngomong dulu sama papa kan, ayo pak kita ke Wangon karena mama serangan stroke nggak sadar gitu. Aku udah rasanya tuh kayak ngawang-ngawang ya, kayak antara mau rasa kayak aku tuh ada di tim kehidupan kekal gitu. Sering bertemu dengan orang yang memang
ya jenazah udah nggak ada gitu ya. Aku nggak membayangkan saat itu anggota keluarga yang kehilangan tuh seperti apa gitu rasanya. Tahu-tahu apa aku harus kehilangan mama saat ini gitu. Aku tuh jangan dulu, jangan sekarang gitu ya. Aku tuh takut banget waktu mama kayak gitu nggak ada gitu. Bayang-bayangannya aku tuh udah jauh karena nggak, kabarnya ya menakutkan juga. Terus waktu itu sempat kan kayak video call tuh mama udah diem yang kayak ya diem gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Aku panik langsung aku pulang ke Wangun sama si papa kan. Terus di perjalanan itu aku cuma bisa berdoa rosario biar aku tenang gitu, biar pikirannya aku tuh nggak jalan kemana-mana gitu, nggak yang berhalusinasi bahwa takut mama nggak ada apa gimana. Terus aku cuma bilang yang terbaik buat mama gitu, tapi aku pengennya sih gitu, aku pengennya mama hidup dulu gitu. Mama jangan pulang dulu, kalau mama pulang tuh aku udah nggak punya siapa-siapa lagi gitu kan. Terus aku jadi ingat ada sebuah video itu yang bercerita tentang rias jenazah. Sampai saat akhirnya dia itu ngerias papahnya sendiri. Siap nggak siap, suatu saat ada keluarga inti yang akan kamu siapkan. Ya mungkin kalau kemarin-kemarin aku sempet menyiapkan dari keluarga sendiri, dari cici suami gitu kan. Ada 2 cici udah pulang, ada cicinya papa juga, ada temen juga gitu. Itu rasanya kehilangan tuh kita harus mempersiapkan hati, harus sinkron dulu ya antara mungkin pikiran sama hati itu kan, biar matanya nggak nangis kan. Lucu juga kan ya kalau ngerias tuh nangis gitu kan. Jadi aku waktu dulu nangis dulu, selesai aku minta kekuatan dari Tuhan biar aku bisa merias itu tanpa nangis gitu. Waktu itu keluarga inti termasuknya sudah deket inti. Yang namanya inti kan berarti mungkin mama, suami atau anak gitu, amit-amit jabang bayi gitu ya. Aku pikiran jangan dulu siap, tapi aku di situ diteguhkan siap nggak siap, suatu saat masa itu pasti akan datang gitu. Tapi aku minta sama Tuhan jangan dulu sekarang, aku belum bisa nyenengin mama gitu ya. Nyenengin yang seperti apa juga, yang penting aku aja pengen dia bangga punya anak kayak aku gitu ya. Walaupun dulunya mungkin ya agak teror gitu, tapi aku ada statement bagus, kalau orang tuamu bukan siapa-siapa dan tidak diketahui orang, ya bukan orang terkenal gitu ya, kamu harus yang angkat namanya. Kamu harus berbuat baik biar akhirnya orang lihat kamu siapa, orang mengerti kamu siapa, dan mereka akan tanya siapa orang tuanya gitu. Udah itu aja yang membuat aku banggain sama mama itu ya. Aku dulu mungkin ya dari keluarga yang mungkin sederhana, broken home gitu ya, anak yang kayak nggak dianggap, kurang kasih sayang ini tuh. Tapi aku berjuang buat bahagianya aku juga. Tapi yang utama aku berjuang, aku pengen nyenengin mama di sisa-sisa hidupnya yang terakhir gitu. Aku berjuang buat dia bangga punya anak aku gitu. Mungkin itu yang belum pernah diungkap buat mama ya. Saat aku sedang terpuruk gitu, saat aku sudah kayaknya aku nggak bisa aku lanjut untuk sebuah pernikahan, aku hanya ingin mama tetap melihat aku berjuang. Aku cuma minta doanya mama, aku tolong aku doain gitu ya. Aku boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan mama dulu gitu ya. Memang dia bukan siapa-siapa buat orang lain, tapi buatku dia adalah duniaku itu. Dan aku mau sama mama. Mama berharga buat aku.
apapun keadaannya mama. Ya walaupun ngeyel, habis berobat juga ya masih minta naik motor gitu ya, walaupun nggak boleh sama dokter gitu, tunggu dulu 3 bulan gitu. Tapi yang ngeyel udah minta naik motor, sampai akhirnya aku bilang sama dia, aku izinin dia naik motor. Tapi dengan satu syarat, kalau misalnya pusing atau kayak berasa ada kebas atau apa mau jatuh, tolong jatuhnya ke kiri ya. Jatuhnya ke kiri, jangan ke kanan. Nakal banget kan, jadi anak laknat banget aku ya, ngajarin orang tuh. Ya habisnya kalau misalnya jatuh ke kanan kan kita nggak ngerti kalau di sebelah sana ada mobil gitu kan, atau jatuh ke kanan kan pasti lebih rawan bahaya karena adu banteng atau apa. Jadi aku selalu menekankan kalau naik motor, kalau misalnya agak-agak oleng, terasa pusing dan gak sempet minggir, tolong jatuhnya ke kiri. Kan mamak-mamak biasanya san kiri belok kanan, san kanan belok kiri ya. Jadi ya ngerti sendiri, orang yang udah pernah kena stroke itu takutnya salah membedakan lampu-lampu lalu lintas. Wah, kurang ajar banget nih aku jadi anak ya. Posisinya benarnya lagi cerita menyedihkan, tapi kenapa jadi oleng seperti ini? Tapi saya bersyukur dengan kondisi sekarang, saya masih tetap seorang anak yang punya seorang ibu, tapi saya juga ibu yang punya anak. Jadi ada dalam posisi seperti ini saya tuh bersyukur, karena kalau misalnya mama udah nggak ada, saya hanya posisinya seorang ibu yang memiliki anak. Tapi kalau sekarang saya masih anak yang memiliki seorang ibu. Oke, terima kasih Ci. Ya. Nah, ya ini pasti kan akhirnya berbeda. Ini kan tadi cerita waktu pas Cici kecil ya, Ya. waktu pas masih muda zaman Iya. Nah, terus akhirnya berjalannya waktu ketemu dengan Ongki. keputusan hati, Iya. ya kan, akhirnya menikah. Nah, pasti kan akhirnya apalagi kalau kamu waktu pas punya anak pertama, ya, anak pertama berakhir, anak kedua Ida, anak ketiga Samuel gitu. Nah, waktu pas akhirnya Anak pertama. apa namanya akhirnya punya anak gitu ya Ci, yang merasakan jadi mama gitu. Ya. Ada nggak waktu itu akhirnya terbesit di benaknya Cici apa gitu yang sebenarnya wah ternyata gini tuh rasanya jadi mama, atau akhirnya wah oh gini tuh. Nah itu ada nggak Ci pengalamannya gitu Ci? Ada tentunya. Dulu aku sempat sama mama kan pengennya cepet lepas dari mama ya. Ya bukan karena gimana bayangannya aku lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau apa gimana itu ya. Itu ada pengennya aku mandiri, karena waktu itu selalu kalau sama mama itu selalu gesrek ya entah itu omongan, tapi kalau orang kuno kan bilangnya aku tuh sebenarnya nggak bisa jadi anaknya yang harus dikepang apa gimana gitu ya. Orang-orang lama kan bilangnya pasarannya nggak cocok ini wage sama paing, atau wagi sama wagi apa gimana gitu kan, harus diangkat anak sama adiknya apa gimana gitu ya. Gua anak-anak sendiri, anaknya lu harus dikasih ke orang lain gitu, tapi ya enggak sih. Terus habis itu kan aku nikah. Nah setelah punya anak Brian tuh anak pertama gitu, aku baru ngerasain oh ternyata jadi mama tuh kayak gini. Malam anak tidur gitu misalnya harus terus bangun nyusuin, dan kondisi dulu kan aku habis operasi sesar ya, jadi mungkin agak sakit juga ya buat untuk posisi berdiri, posisi nunduk gitu, dan ngompol terus. Dulu belum pakai pampers saya, zaman sekarang harus gonta-ganti popok itu. Satu malam itu bisa aku ganti popok sampai ya puluhan lebih lah, 10 katanya kan. Kalau ya mungkin aku bisa aja jadi kayak ngeboy ya istilahnya, biarin aja lah ngantuk banget aku biar pipis aja, tapi kan takutnya si anak nanti masuk angin ya, nanti sakit, kalau enggak kan nanti ruam popok gitu kan. Jadi ya memang pengorbanan ibu tuh di situ ada, ngantuknya seperti apa ya tetap harus diganti gitu. Jadi posisi tidur tuh kayak tidur ayam yang tidur sebentar terus bangun diraba, oh basah, diganti gitu. Belum nanti pup, akhirnya kan harus ganti malam-malam gitu. Posisinya luar biasa saya capeknya waktu itu. Pengalaman pertama aku langsung inget mama.
Aku ingatnya waktu dulu posisinya mama memang kan nggak ada papa, pisah sama papa gitu ya. Jadi aku membayangkan betapa beratnya jadi mama. Harus usaha buka toko, ngurus aku anaknya gitu. Belum dengan mungkin rasanya dia, pengelolaannya dia ya. Jadi setelah punya anak aku merasa aku bersalah banget sama mama. Setelah aku ada di posisi aku punya anak baru aku ngerti perjuangan mama seperti apa. Padahal kalau belum mungkin masih sok-sokan ya, tahu sendiri anak sama orang tua kan kadang ada benturan-benturan gesrekan. Tapi aku setelah aku punya anak aku meminimalisirkan apa yang celah-celah yang ada gitu. Aku merasa oh ternyata jadi mama seperti ini. Aku merasa bersalah dulu, terus aku sempat ngomong minta maaf sama mama. Nah mungkin sama ini kadang ada sikap dan kataku yang kurang enak buat mama karena aku belum memahami saat itu. Setelah aku mengerti aku baru paham gitu, dan mama juga yang buat aku berjuang sampai saat ini gitu. Jadi hartanya aku tuh ya mama gitu. Aku nggak punya harta yang duniawi, mungkin aku nggak punya banyak gitu ya, tapi aku masih bersyukur aku masih punya mama yang bisa jadi pendoa buat saya sampai saat ini gitu. I love you mama. Lah kan babangnya tambah banyak ini. Nah kalau itu akhirnya jadi kayak sekarang pun Cici udah punya anak juga gitu. Boleh nggak Cici juga akhirnya ceritain nih, kalau kemarin kan Mai kan cuman ke anak gitu kan, kalau ini kan Cici udah cerita yang tentang mama, ini yang tentang anak nih sekarang. Ya boleh Ya kan? Sekarang ada Brian, ada Ida, ada Samuel. Nah Cici punya nggak pesan-pesan yang pengen Cici sampaikan buat terutama buat ketiga anak Cici? Aduh. Tenang, ini pertanyaan terakhir. Halo. Tentang anak sih harapannya aku ya pengen sehat biar bisa mendampingi mereka sama suami, bareng-bareng sama mama juga biar bisa melihat nantinya punya buyut ya, punya cucu, mama punya buyut gitu. Harapannya untuk anak pertama pasti tentunya. Maaf ya kalau mungkin mama terlalu buat Brian agak strength, pressnya tuh memang besar. Tekanannya buat Brian itu besar karena dia anak pertama. Mama pengennya anak pertama itu jadi contoh yang baik buat adik-adiknya, di role modelnya gitu ya. Jadi mungkin kadang tanggung jawab yang diberikan sebenarnya nggak sesuai dengan umurnya gitu. Mereka pengen masih punya dunianya masing-masing gitu, masih ya kadang main ini itu ya. Tapi kadang kita sudah kasih tanggung jawab jelas sepi istilahnya ya. Kamu harus udah saatnya berpikir untuk masa depanmu, udah punya calon gitu, harus memikirkan ke depan seperti apa, keuangan, manajemen waktu, semuanya gitulah ya. Cuma kadang yang namanya anak kan kadang ada posisinya lagi bagus-bagus, lagi agak gabut, nggak enak ya. Ya sebenarnya anak itu kayak bestie yang lahir dari rahim sendiri itu. Ya tipikalnya pasti mirip dengan kita. Ngeyel-ngeyelnya ya ngeyel ya. Aku sama ngeyelnya papahnya gitu. Tapi harapan yang besar itu pasti ada di nomor satu. Selalu aku selalu ngomong sama dia. Pendidikan yang utama itu memang ya karakter ya. Mungkin dia udah nyobain sisi-sisi gelap ya pergaulan seperti apa, tapi tetap aku tekankan Tuhan diutamakan, berdoa harus tetap gitu ya. Istilahnya bukan aku menekankan agamanya apa itu harus diperdalam apa gimana, tapi seandainya dia punya pegangan di hidupnya dia buat dia belajar setia.
Itu yang utama. Nilai akhlak ya, attitude juga nanti nyusul dan lain-lainnya. Itu di anak pertama. Jadi kadang sebenarnya kasihan. Bukan kasihan, mungkin agak berat jadi anak pertama karena aku juga anak pertama, iya. Tapi anak pertama dan satu aja sih tunggal. Kalau di anak yang kedua, Ida, anak perempuanku yang dengan kondisi yang memang spesial. Aku cuma pengennya tuh biar aku bisa mendampingi dia. Seandainya saat misalnya kalau suatu saat aku berpulang gitu, aku sudah bisa mempersiapkan dia untuk menerima bahwa dia bisa berdiri sendiri. Spesial, ya, dia membentuk aku menjadi lebih baik. Begitu anak perempuan, dimana aku dilatih sabar, dilatih sebuah kayak penantian yang nggak tahu ujungnya tuh di mana. Tapi aku percaya di ujung sana tuh pasti ada harapan, ada hal yang baik Tuhan rangkai buat aku. Nangis tuh. Semua anak tuh masih punya kisahnya masing-masing buat saya. Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, mereka tetap berharga buat saya. Karena di anak ke-1 dan ke-2 adalah produk luka hati. Jadi memang ekstra, tapi kita udah pemulihan semua. Udah rekonsiliasi, saling memaafkan. Dan memang proses jadi sakit itu juga ada perjalanannya, dan proses untuk menjadi sembuh pun ada perjalanannya. Jadi kita hanya mengimani ya dan amin. Itu bagian yang sedang Tuhan rangkai buat hidupnya kita, kisahnya kita, kisah keluarga saya dengan suami, dengan anak-anak gitu. Sampai akhirnya saya dikasih anak yang ketiga. Itu bukan sebuah kebetulan, itu sebuah mujizat buat saya. Karena proses itu, waktu itu saya sedang berobat dan kemoterapi. Nggak sangka aja kalau ternyata saya akan hamil lagi. Dan saya sempat agak shock juga waktu dengar saya itu hamil gitu. Karena dokter bilang sama saya tuh bertahan anggota tubuh saya di dalam itu hanya bisa kurang lebih 5 tahun kalau saya bisa jaga baik gitu. Proses itu ternyata saya hamil, aku agak shock juga, terus aku bilang, tapi setelah itu aku ambil nilai positifnya. Barangkali Tuhan kasih kehamilan ini obat buat saya, buat sembuh gitu, buat semangat saya bisa melanjutkan lagi hidup. Entah seberapa lama saya hidup, berapa lama kuantitas saya hidup lagi, tapi saya akan memperbaiki di kualitas hidup saya di yang aku pikir udah tahun-tahun terakhir gitu. Ternyata Tuhan kasih progres, saya hamil dan punya anak. Dan puji Tuhan lahir Samuel. Yang pertama Brian, yang kedua Ida, yang ketiga Samuel. Masing-masing anak punya kisah masing-masing. Di anak yang ini dia memang lebih ceria pasti ya, lebih terbuka karena mama dan papahnya sudah melalui camp proses pemulihan yang pastinya sudah jadi lebih baik, sedang berusaha menjadi lebih baik lagi itu ya. Hadirnya Samuel buat saya momentum papahnya buat belajar menjadi seorang ayah, dimana dia ngerasain punya anak lagi, gendong anak waktu kecil, karena dulu kan mungkin jarang ya, tapi di Samuel itu memang beda ya. Bisa jadi yang nomor 1 dan 2 pasti iri, anak ketiga itu pasti lebih disayang gitu. Bukan masalah lebih disayang, karena papahnya dulu nggak hadir, yang ketiga itu hadir. Jadi ya di situ kadang ada rasa iri pasti ada gitu. Aku hanya menekankan itu proses belajarnya papa buat
menjadi seorang ayah itu gimana, dengan dia menyayangi Samuel. Dia mungkin puzzle-puzzle yang dulu sempat hilang saat mendampingi kalian akan terpenuhi. Jadi saat dia pegang Samuel, dia juga sedang memegang kalian berdua. Aku membahasakan gitu sama anak-anak ya. Jadi jangan ada kata iri. Semua anak sama di mata orang tua porsinya. Ya cuma kan namanya selisih antara 15 sama 12 tahun. Kalau lagi jengkelan ya pasti ya tetap aja bertekarnya ada itu ya. Ecek-ecekan lah ya, ecek-ecekan gitu ya. Kadang ya bully-bulian kecil lah ya namanya. Ya yang kecil dia kadang dicowel lah, dijembel, nggak terima, mama ini apa ini cici gitu kan. Ya ada yang gede ya kadang usil gitu ya, tapi ya itulah warna-warninya keluarga itu. Ya, sambil puji Tuhan jadi anak yang baik, memang mungkin panggilannya Samuel ya. Jadi anak yang mersatuin, maksudnya antara mama, papa, cici, gitu. Dan jadi penghiburan buat kita. Menjadi puji Tuhan keluarga lebih baik lagi. Dan kadang kalau minta Samuel, pengen adik lagi gitu, nggak usah adik, itu udah banyak itu adik-adiknya. Oh iya itu adiknya ada Tofu, ada Joji, ada Mochi, ada Uki gitu. Terus tapi aku selalu menekankan gini, nanti kalau obain sama Cici Gle itu punya anak gitu kan, itu berarti adiknya Samuel dari Cici gitu ya, nggak apa-apa itu adiknya, bukan yang harus dari mama, tapi itu ya mungkin keponakan lah ya, tapi kan itu, aku bahasakan itu adik gitu, biar dia juga bisa sayang sama anak kecil ya. Untuk menyayangi anak kecil belajar dulu dari dogi-dogi nih, gogok-gogok ya, yang manja-manja itu. Ya itu 3 anak dengan masing-masing ceritanya, masing-masing perjuangannya. Nah, kalau tadi kan udah, mama udah, ya. Itu ada belum nih? Oh ya. Iya, buat sang suami. Oh. Pesan-pesan buat suami tercinta. Pesan-pesan buat suami tercinta. Papa, menualah bersamaku. So sweet. Ya, kalau nanti suatu saat anak-anak sudah lebih berpisah dengan kita, memulai hidup berkeluarganya, mestinya kita akan cuma tinggal berdua. Tapi masih ada kan satu Samuel sih, kan masih kecil. Ya, ya saat itu ya lebih enteng lah ya. Mungkin udah Samuel juga pasti udah dengan dunianya kan, udah beranjak dewasa gitu kan. Ya mungkin kita ada di pelayanan. Ya kalau sekarang mungkin pelayanannya si papa ada di Tordiakon, jadi kepengurusan lain-lain gitu ya, pelayanan lain. Posisiku sebagai pelayanan gereja juga di paroki, jadi tim kematian gitu, saling mensupport aja mungkin di situ. Dan harapan saya dia tetap sehat buat menemani saya, menemani gerubah-gerubuk, gerada-geruduk, war-war ya, yang walaupun mungkin kadang istrinya agak-agak leong ya, katanya leon ya, leong agak yang kadang gemesin, agak bikin jengkel atau gimana ya, kita sama-sama ada kadang satu mungkin karena kita udah lama ya, kayak satu frekuensi, ada satu chemistry gitu khusus itu yang sebenarnya ringan, kayak misalnya aku lagi kayak rekap data toko gitu, terus tahu-tahu dia turun gitu, nah lapar, kita bakso yuk gitu kan. Padahal dalam hati saya tuh saya sedang membayangkan, makan bakso pedes manis pakai kerupuk, endes endolita enak banget itu. Aku lagi batin itu, tahu-tahu dia tik turun dari lantai 3 ke lantai 2 terus ngomong bakso yuk gitu. Kayaknya itu buat aku ya sebuah rasanya tuh
kamu pengen apa, aku pengen apa, kok sama ya gitu. Jadinya kayaknya sama istri nyambung ya, padahal itu kan hal sederhana kan, tapi rasanya itu kita seneng gitu. Terus aku ngomong itu, terus kita ketawa bareng gitu, hai itu ya, kita tuh ngobrolnya random ya, tahu-tahu aku ngomong apa, cerita apa, dia lagi cerita apa, tahu-tahu aku komentar celetuk yang lain gitu. Kadang agak jiglek juga ya, karena perempuan kan gampang untuk berpindah-pindah topik cerita. Kalau lelaki kan kadang harus diem sesaat dulu menelaah ini lagi ceritanya yang mana, tahu-tahu menculat gitu kan. Ya kadang itu juga bikin ya percikan-percikan yang agak-agak menjengkelin dikit, tapi ya maklumin lah, memang istrinya seperti itu gitu. Dan kalau dia lagi sakit, posisinya jauh dari aku, itu dia tuh ada khawatir, takutnya tinggi. Dia tuh maunya kalau misalnya dia sakit, dia ada di sebelahku tuh dia sudah aman dan nyaman gitu. Nyaman karena mungkin aku kayak apoteker, selalu ada obat apa, terus dia ngomong apa langsung yang ini minum, yang ini minum gitu. Tapi bukan apoteker ya, cuma karena sering sakit dulunya, jadi aku tuh hafal ini obat sakit perut yang mana, loh yang mencret, yang pusing, apa yang pilek batuk gitu. Stok semua tuh ada gitu. Jadi kadang dia lebih nyaman sama aku. Kalaupun kemarin sakit, dia ditawarkan mau dijaga sama Brian apa sama mama gitu. Dia mikirnya gini, kasihan Brian kalau tidur sini nanti nggak bisa istirahat nyenyak gitu ya. Tapi dia nggak mikir kalau aku yang tidur situ kurang istirahat, enggak itu ya. Karena apa, aku pikir kalau anak sakit yang harus waspada, jaga-jaga mama, kalau suami sakit yang jaga juga mama, mama sakit yang jaga juga mama yang sakit juga yang jaga kan anak aku. Nah kalau aku sendiri yang sakit, yang jaga siapa? Aku sendiri. Berarti aku harus jadi Wonder Woman ya. Iya, aku harus jadi pendekar, nggak boleh dungkar gitu. Jadi kadang kalau ada rasa ya udahlah, dibawa santai, tidur aja cukup. Tidur, hiburannya aku ya tidur, makan, jalan-jalan, goler-goler. Aku nggak suka apa-apa, aku senangnya goleran di rumah. Jadi kalau kalian mau cari aku, Yuli lagi ada di mana gitu, dipastikan kalau nggak di rumah itu pasti di toko gitu, nggak akan ada nemu di tempat lain. Kalau di toko nggak ada pasti di rumah, kalau di rumah nggak ada pasti di toko. Udah, tempatnya itu aja, nggak ada kemana-mana. Kalau aku nggak ada ya paling lagi di kamar tidur, lagi goler-goler, leha-leha gitu ya, kayak macam dugong cantik gitu loh. Gitu. Dan I love you papa. Walaupun banyak pasang surut di awal, aku cuma belajar setia sama dia. Aku setia sama janji pernikahan sehidup semati, dalam suka maupun duka, untung malang bareng-bareng. Jadi apapun keadaannya, aku tetap ibu negara ya. Karena saat-saat pergi itu yang digembol pasti aku untuk bayar-bayar. Dia tuh nggak pegang dompet, yang pegang dompet aku, kecuali dia mau pergi sama teman-temannya, barulah dia minta uang buat kamu, iya. Tapi kalau perginya sama aku, dia mah nggak bawa dompet juga nggak apa-apa, santai aja, emak bayar gitu ya. Udah ibu negara, sekretaris, bendahara ya, udah all out pokoknya aku ya. Tapi pokoknya terlope-lope lah buat suamiku ya. Teman kriminalku juga ya, kakak beradik ya, teman gelut, teman ya, I love you pun lah pokoknya ya Pak ya. Ya nggak Sengku, itu sekarang kita punya panggilan Seng. Ya anak muda aja, Sengku. Oke, Ci, saya juga secara pribadi mau mengucapkan terima kasih ya. Sudah jadi teladan buat saya terutama. Cici sebagai anak, Cici sebagai mama, Cici sebagai istri. Buat saya pribadi, Cici adalah panutan super. Amin. Oke. Ya.